Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas saham UNTR dan juga AALI yang sudah menetapkan besaran dividen final yang akan dibagikan di tahun 2024 ini guys ya. Jadi apakah akan terjadi dividen trap lagi? Nah, kita akan bahas pada video kali ini, jadi silahkan teman-teman simak videonya sampai akhir. Dan jangan lupa ya, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham dan seluruh keputusan investasi tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Kita akan awali ya dengan informasi terkait dividen final saham UNTR dari bocoran informasi dalam RUPS tahunannya yang sudah diselenggarakan pada hari ini guys ya. Besaran dividen tunai sebesar Rp2.270 per lembar saham dan termasuk di dalamnya ada dividen interim sebesar 701 ya yang sudah dibagikan pada tanggal 24 Oktober 2023. Jadi simpelnya 2.270 dikurangi dengan dividen interim sebesar 701, maka dividen final saham UNTR pada tahun 2024 akan membagikan Rp1.569 per lembar sahamnya guys ya. Besaran dividen ini sesuai dengan kisi-kisi yang sudah dijelaskan oleh manajemen perusahaan UNTR pada public expose ya guys ya di tahun sebelumnya. Nah, jadi memang berarti manajemen perusahaan itu tidak ingkar janji guys ya dengan perkataan beliau yang sudah menjelaskan bahwa UNTR akan menormalisasi kembali besaran dividen yang dibagikan kepada para investor. Nah, sebelumnya kita sudah membahas guys ya terkait dividen saham UNTR. Kita sudah menghitung ya, memprediksi saham UNTR besaran dividennya yaitu kisaran 1.500 sampai Rp2.000 per lembar saham. Jadi besaran dividennya adalah 1.569 dengan DPR 41 ya, sekitar 41 sampai 42%-an dari laba bersih yang dibagikan sebagai dividen ya. Nah, dari perhitungan kita ya untuk dividen fullnya ya 2.200-an itu teman-teman dapat dividen yield sekitar 9% ya di harga 24.500-an gitu guys ya. Nah, untuk penutupan closing di sesi satu hari ini kita cek ya di 24.650. 24.650 ya, tinggal kita ganti saja guys di sini 24.650. Nah ya sama ya guys ya. Jadi besaran dividen fullnya ya, kalau misalnya teman-teman sudah dapat dividen interim, maka teman-teman dapat yield sebesar 9% di harga saat ini. Tapi kalau misalkan teman-teman punya saham UNTR di harga yang lebih rendah ya guys ya, kalau misalkan kita lihat dari sisi teknikalnya, harga terendah UNTR itu adalah di harga 20.900 ya, atau kita bulatkan sajalah ke 21.000 lah ya. Kita bulatkan ke 21.000 per lembar saham. Nah, kalau misal teman-teman punya harga di 21 ribuan ya, average rata-rata di 21.000, maka dividen full ya, interim dan juga final yang akan teman-teman dapatkan adalah sekitar 11%. Ya, dengan dividen yield saat ini untuk dividen finalnya adalah sekitar 7%. Tapi kalau misalnya teman-teman baru masuk ya di harga saat ini atau mungkin baru di sekitar 24 ribuan, maka dividen finalnya yieldnya itu kisaran 6% saja ya. Kita ganti lagi ke 24.650. 24.650. Nah, ini pun sebenarnya ada kaitannya ya dengan dividen trap. Nah, kita di sini akan update dulu guys ya. Manajemen UNTR sempat membocorkan ya terkait informasi dividen final 2024 itu DPR-nya kisaran 40 sampai 50%. Jadi kalau misalkan 50%, maka dividennya berpotensi tembus 2.000 per lembar saham. Kalau misalkan DPR-nya 40%-an, maka dividennya sekitar 1.500 dan ini benar-benar terjadi ya guys ya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh manajemen perusahaan UNTR. Jadi di sini sudah fix ya dividen UNTR itu kisaran 1.500-an ya guys ya, tepatnya di 1569. 1569 dengan yield 6% ya, sama dengan dividennya saham ITMG guys ya, sekitar yieldnya sekitar 6%-an. Nah, tapi pertanyaannya,
Ada sedikit perbedaan ya yang terjadi dengan ITMG ya, di mana ITMG ketika pengumuman, dividen ya pada saat RUPS lalu itu turunnya langsung 6%. Sedangkan UNTR ya di sesi 1 hari ini setelah pengumuman dividen final, turunnya hanya sekitar 1,20% saja. Jadi tentunya ya guys ya ada perbedaan ya, antara ITMG dan juga UNTR gitu ya. Nah, kalau misal kita flashback ya ke kejadian di saham, ITMG ya, di 1 bulan terakhir. Nah, ini adalah ketika, pengumuman dividen final. Langsung saja kita ke chartnya aja guys, biar enak ya. Nah, ketika, pengumuman ya dividen, final yang 1.747 ya kalau nggak salah, itu harga saham UNTR turun 6%, langsung turun 6%. Lalu ada sideways di bawah ya sekitar, 26.200-an sampai 26.700 ya guys ya, 26.600. Lalu ada sedikit kenaikan dari area, setelah dia RUPS ya. Naik sekitar, 4,36%. Kalau misal kita urut dari harga terendah ya di 26 ribuan, maka ITMG sudah naik 5,35%. Ini di tanggal 1 April ya, sempat turun lumayan cukup dalam nih ke level 26.000. Lalu ketika ada, ex-date dividend ya, ini turun lagi guys ya. Harga sahamnya turun lagi, ada open gap down ya di ex-date dividend. Ya, jadi total penurunannya dari area tertinggi di 28.700-an, ITMG ini sudah turun sekitar 11%. Ya guys ya. Lalu di ex-date dividend kita cek ya guys ya, penurunannya ini adalah sekitar 6,5%-an, seperti itu. Jadi, ya, yang dinamakan dengan RUPS trap adalah ketika besaran dividen final tidak sesuai dengan apa yang diekspektasikan oleh investor. Makanya ada panic selling ketika sudah ada pengumuman dividen. Itu yang disebut dengan RUPS trap. Nah, lalu yang disebut dengan dividen trap ya. Dividen trap adalah penurunan yang terjadi setelah pembagian dividen ya, berarti di ex-date ya untuk penurunannya biasanya terjadi open gap down seperti ini ya, ada open gap down dan besaran penurunannya itu tidak akan jauh berbeda dengan dividen yield yang dibagikan oleh saham tersebut. Misalkan di TMG dividen yieldnya kisaran 6% guys ya, kisaran 6%. Nah, maka penurunan dividen trapnya itu pun ya sekitar 6% saja ya, tepatnya 6,22%. Oh sorry guys ya, kalau misal kita ke area terendah itu di 6,5% bahkan ya. Nah, 6,55%-an seperti itu. Penurunannya tidak akan jauh berbeda. Angka persentase penurunannya atau trapnya itu tidak akan jauh berbeda dengan dividen yield dari saham tersebut. Nah, bisa kita pastikan untuk UNTR, kita ke chart UNTR guys ya. Dividen trapnya itu tidak akan jauh berbeda ya dengan ITMG, yaitu sekitar 6%-an. Tergantung UNTR nanti ya pas kumulatif date, tanggal cum date-nya itu di harga berapa. Misalkan di harga saat inilah kita asumsikan dia UNTR akan sideways ya sampai tanggal cum date ya di 24.650 ya, kita asumsikan saja seperti itu. 24.650 kita coba turunkan 6%. Nah, maka akan turun sampai di sekitar 23.100-an. Ya, 23.100 mungkin sampai di 23 ribuan seperti itu ya. Ini adalah penurunan yang akan terjadi di saham UNTR. Nah, penurunan terhadap saham UNTR ini tidak akan berarti apapun kalau misalkan teman-teman punya harga di 21.000. Ya, bahkan di 20.900 atau 21.000 atau mungkin 22.000, ini sebenarnya tidak akan berefek apapun, teman-teman masih dapat capital gain dan tentunya akan dapat dividennya juga gitu guys ya. Jadi, ya, dividen trap ini sebenarnya khusus buat teman-teman ya yang mengincar dividen tapi belinya itu sebelum RUPS, maka akan terkena dividen trap ya, dan juga penurunan yang terjadi bisa saja setelah RUPS itu bisa turun atau bahkan bisa naik. Ya, kalau misalkan dividennya jumbo pastinya akan naik, tapi kalau misalkan setelah RUPS dividennya tidak sesuai ekspektasi market, maka kemungkinan besarnya akan turun. Seperti yang terjadi pada hari ini ya di saham UNTR seperti itu.
Nah, kita sudah bahas guys ya terkait dengan dividen trap. Jadi solusinya gimana Kak? Kalau misalkan kita ingin dapat capital gain dan juga dividen di sebuah saham, dengan asumsi ya guys ya, kita bisa ambil dividen ya, tapi posisi investasi kita itu tidak floating loss atau tidak rugi atau tidak merah di porto. Nah, maka dari itu ya, satu-satunya jalan ya untuk teman-teman agar supaya ya portonya tetap hijau ketika akan menerima dividen dan juga tidak terkena dividen trap adalah beli ya di harga bawah ketika harga sahamnya turun sangat dalam. Seperti itu guys ya. Nah, maka dari itu himbauan saya ke teman-teman dan juga saran guys ya, ini adalah saran, belilah saham bagus di harga murah, bukan beli saham bagus di harga pucuk ya guys ya. Saran saya seperti itu. Jadi semoga teman-teman bisa menerapkan ya terhadap saham-saham bagus yang sudah teman-teman analisa secara fundamental, sudah dianalisa secara dividen gitu guys ya. Nah, ketika kita sudah memilih ya saham yang valuasinya masih murah ya, UNTR, ITMG ini valuasinya masih sangat murah guys. Ya, ITMG PE ratio 3 kali, PBV di angka 1 kali, UNTR juga sama guys ya, masih sangat murah. PER-nya 4,5 kali dengan PBV 1,17 kali. Lalu untuk net income UNTR juga turunnya tidak terlalu dalam gitu guys ya. Dari sisi rasio hutang juga masih aman, NPM-nya juga tinggi dan UNTR juga sangat terdiversifikasi dan rutin bagi dividen tentunya guys ya, 2 kali dalam 1 tahun. ROA 13% dan return on equity 26%. Dari rasio fundamental semuanya oke, bagus gitu guys ya. Bahkan UNTR ini sedang gencar ya mengakuisisi perusahaan atau aset-aset geothermal. Ya kemarin sempat akuisisi juga tambang nikel dan terakhir informasinya akan menadah right isunya NCKL. NCKL juga salah satu saham ya yang memiliki smelter nikel terbesar seperti itu. Jadi untuk UNTR ya dengan pertumbuhan bisnis yang cukup bagus dan menarik gitu guys ya, banyak sekali lini bisnis yang terus berkembang. Nah, maka ketika teman-teman sudah mendapatkan saham-saham yang bagus tersebut, PR yang kedua adalah sebenarnya tinggal kita memposisikan area beli kita. Jangan sampai posisi pembelian kita itu selalu di atas atau di pucuk. Itu adalah apa ya, bisa dibilang kesalahan yang cukup apa ya, bisa membuat investasi kita kurang efektif. Kalau disebut fatal sih enggak juga gitu guys ya, kalau disebut fatal sih enggak ya, cuman investasi kita nantinya akan kurang efektif saja, ya akan kurang maksimal lah keuntungannya. Nah, ketika harga saham naik, ya ini teman-teman hindari untuk beli di atas ya, pastikan teman-teman belinya ketika sudah terkoreksi. Oh, UNTR sudah terkoreksi nih selama seminggu atau 2 minggu misalkan ya, baru teman-teman beli di area bawah, seperti itu. Oh, UNTR kembali ya mendekati area support, maka teman-teman beli lagi di area supportnya seperti itu ya. Nah, jadi um, kesalahan yang mungkin teman-teman lakukan ya, ini bisa teman-teman evaluasi kembali guys ya untuk area belinya ya, untuk pelajaran kedepannya ketika teman-teman mengakumulasi sebuah saham, ya belilah saham tersebut di harga murahnya, bukan ketika harga sahamnya naik. Nah, kita akan lanjut ya membahas AALI ya, Astra Agro Lestari, yang tadi mungkin teman-teman juga sudah lihat. IPS-nya di 549 per lembar saham ya, DPR-nya masih stabil di angka 45%, jadi tidak ada perubahan yang signifikan di saham Astra Agro Lestari, hanya saja IPS-nya memang mengalami penurunan dari IPS di tahun sebelumnya. Yang berarti laba bersih AALI atau Astra Agro Lestari bukan ALI guys ya, AALI ya, sorry. Yang berarti laba bersih AALI juga mengalami penurunan. Sedangkan untuk dividen fullnya ini yieldnya sekitar 4% dengan interim Rp82 per lembar saham yang sudah dibagikan ya di 2023 lalu. Lalu untuk dividen finalnya 165 per lembar saham dengan dividen yield 2%-an untuk dividen final saja, seperti itu. Di harga saat ini 6.625 per lembar saham dan beritanya juga sudah keluar guys ya. Dalam RUPS tahunan, Astra Agro Lestari dengan kode saham AALI menyetujui pembagian dividen Rp165 per lembar saham. Berarti sesuai dengan perhitungan kita guys ya, dengan DPR 45% dari laba bersih, seperti itu. Nah, mungkin yang masih kita belum bahas adalah ADRO ya.
kisi-kisi dividen ADRO dan kisi-kisi dividen BSSR. Ini belum ada informasi, tapi kita akan prediksikan nih buat teman-teman. Begitupun juga dengan Indie Games, MBAP, Bayandoid ya, dan saham-saham batubara lainnya yang belum kita prediksikan. Ini kita akan bahas juga guys ya di channel ini. Nah, yang sudah kita bahas ada PTBA ya dengan potensi dividen ya. Tertingginya di 530, terendah di 424 per lembar saham, maka dividen yield ya potensi 15-18% dan menjadi dividen dengan proyeksi dividen final tertinggi untuk saat ini. Disusul dengan ABMM yang berpotensi bagi dividen terendah di 421 dan tertingginya di 566 per lembar saham dengan potensi dividen yield 10-14% ya guys ya. Dan ini untuk saat ini ya, sementara menjadi dividen saham batubara dengan yield terbesar kedua setelah PTBA. Ya, ini adalah perhitungan sementara. Untuk proyeksi dividen PTBA dan ABMM sudah kita bahas, teman-teman boleh cek videonya di kolom deskripsi. Oke guys, jika ada pertanyaan ya terkait dividen trap, boleh tulis kolom komentar guys ya. Kita sudah bahas dividen UNTR dan AALI. Nah, dividen UNTR dan AALI ini sebagian besar akan mengalir ke Astra International yang juga sudah mengusulkan pembagian dividen final sebesar Rp421 per lembar saham. Itu sudah usulan, bukan range seperti UNTR. UNTR kan dia informasinya range 40-50% DPR gitu ya. Kalau Astra International dia akan mengusulkan Rp421 per lembar saham kepada para investor dan kemungkinan investor akan menyetujui pembagian dividen tersebut gitu guys ya. Nah, kalau misalkan kita cek juga ya guys ya profil dari AALI, ini pastinya dividen dari kedua saham ini akan mengalir ke Astra International seperti itu guys ya. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis kolom komentar guys ya. Kita akhiri video kita, pembahasan kita pada video kali ini. Semoga update kali ini ya bermanfaat buat teman-teman yang mungkin pegang saham UNTR ya. Kalau misalkan punya harga bawah ya di hold aja, nanti teman-teman akan dapat dividen. Dan tentunya untuk dividen interim ya 2024 juga pasti akan tetap bagi ya untuk UNTR. Jadi teman-teman ya jangan galau lah ya. Berapapun dividennya teman-teman harus bersyukur karena dividen adalah salah satu privilege kita untuk bisa mengembangkan investasi dan juga menggulung keuntungan kita ya guys ya dalam berinvestasi di saham-saham sektor batubara, alat berat dan lain-lain.